Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel Kompo Grade Cloud. Pada video kali ini saya akan share ke kalian video tutorial tentang Ads TikTok Shop, cara bikin iklan online shop, iklan live di TikTok. Tonton videonya sampai akhir dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update dengan video-video terbaru lainnya. Nah, sebelum kita mulai beriklan atau membuat iklan, tentunya teman-teman harus sudah login dulu di TikTok Shop Seller Center ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian sebelah kiri. Di sini ada iklan ya, teman-teman. Selanjutnya kita pilih iklan dan kemudian kita klik iklan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kampanye ya. Dan kemudian kita buat kampanye di sini. Kita akan buat kampanye baru. Oke, selanjutnya kita klik buat kampanye. Nah, selanjutnya kita akan dibawa ke halaman ini ya. Teman-teman di sini langsung aja klik yang shop purchase ya, karena di sini cuma ada satu iklan, cuma ada satu akun iklan. Jadi teman-teman pilih yang ini. Selanjutnya teman-teman masukkan nama kampanyenya di sini ya. Jika sudah, selanjutnya klik continue. Oke, selanjutnya di bagian sini kita pilih yang live shopping. Oke, selanjutnya kita pilih identity. Identity ini adalah akun TikTok ya, akun TikTok yang akan kita buat untuk live. Selanjutnya kita scroll ke bawah ya. Dan di sini teman-teman silakan menargetkan di daerah mana ya, target yang akan kita pilih. Misalnya kita mau ditonton se-Indonesia. Nah, teman-teman silakan dipilih aja. Misalkan kita mau menargetkan berdasarkan provinsi ya, dan teman-teman silakan dipilihin aja. Kalau misalnya mau berdasarkan provinsi juga boleh ya, tapi saya lebih menyarankan teman-teman memilih Indonesia saja. Dan selanjutnya kita pilih gender ya. Di sini kita sesuaikan dengan target jualan kita ya teman-teman. Di sini saya pilih female. Kemudian usianya juga sama ya. Jika target kita adalah ibu-ibu ya, kita bisa pilih yang ini ya, yang warna merah ini. Artinya kita pilih ya. Kalau kita tidak pilih, dia akan menjadi ini ya abu-abu ya seperti ini. Misalnya ini yang 25, misalnya 4. Nah, perhatikan di bagian ini audiennya itu seimbang ya, jangan sampai terjadi terlalu kecil ya. Contohnya misalnya kalau di Indonesia, ya saya cuma pilih Aceh, misalnya Aceh gini, nah ini terlalu sedikit atau narrow ya. Jadi ini juga tidak direkomendasikan oleh TikTok ya, kalau misalnya terlalu kecil gitu. Jadi kita pilih yang balance saja, yang seimbang ya. Makanya tadi minta teman-teman mending centang saja Indonesia ya, negara Indonesia. Dan oke, berikutnya kita scroll ke bawah. Nah, kita di sini memilih interest. Interest itu adalah minat dari penonton kita ya. Tadi sudah kita pilih ya. Kemudian apa target audiens kita itu di Indonesia, kemudian dia wanita, usia 25 sampai 44 tahun. Kemudian kita pilih yang tertarik dengan apa di sini tertarik dengan hijab. Berarti kita pilih aja di sini kira-kira misalnya aksesoris atau bisa juga ke beauty. Bisa juga kita pilih kedua-duanya. Jadi bisa kita pilih sesuaikan target ya, target market kita. Nah, yang di sini juga bisa kita pilih. Tapi kalau saya jarang-jarang melakukan ini ya. Saya lebih memilih filternya sesuai interest aja. Ya, di sini juga ada banyak. Misalnya dia menyukai video apa gitu, ini kemudian bisa juga dia berinteraksi dengan konten-konten kreator yang temanya apa. Kemudian yang satunya lagi hashtagnya sering dipakai untuk apa? Yang ini ya, yang apa namanya? Yang bisa kita sasar nanti pada iklan itu ya. Jadi ini ada 4 pilihan. Nanti teman-teman bebas aja ya kalau mau menjalankan banyak iklan dengan banyak campaign masing-masing. Campaign itu add grupnya satu-satu ya. Ini juga bisa. Terserah nanti teman-teman silakan dikulik aja. Kemudian setelah itu scroll ke bawah, kita akan pilih daily budget. Nah di sini biasanya macam-macam ya. Ada yang 300.000, ada yang 200.000, ada yang sampai 500.000. Itu tergantung dari akun iklan teman-teman ya. Nah di sini saya 200.000. Jadi paling rendah itu harus mengisi 200.000 ya. Nah pertanyaannya, apakah ini akan dihabiskan? Kalau biasanya, kalau yang biasanya terjadi 200.000 itu, kalau kita live itu tidak akan habis ya. Apalagi kalau live kita itu mungkin cuma 2 sampai 3 jam sehari ya. Jadi ini kadang bisa habis sampai beberapa hari tergantung ya. Pada saat kita live, apa namanya, dia akan nge-spend berapa gitu ya. Kan menghabiskan anggaran berapa iklannya ya, seperti itu. Jadi, nggak usah takut ya, nggak usah khawatir ya. Nanti, dikira kalau misalkan 200.000 itu nanti begitu saya live langsung habis, terus, libur, enggak juga ya. Tergantung nanti yang bagian bawah yang saya akan jelaskan, kemudian scroll ke bawah. Di sini ada 2 pilihan durasi live dan dijalankan terus-menerus. Kalau teman-teman menggunakan durasi live, maka ini untuk
teman-teman yang memiliki jam live yang sudah open ya. Jadi misalnya saya kalau live itu setiap jam 11 sampai jam 1 itu bagus ya, banyak yang nonton gitu. Silakan teman-teman, sudah jadwalkan ini, jadi begitu jam 11 itu iklan ini akan jalan gitu ya. Dan akhirnya kalau jam 1 iklan itu akan mati dengan sendirinya gitu ya. Kemudian yang kedua ada namanya run, jadi kita akan menjalankan maksudnya apa, ketika saya live ini, iklan ini akan jalan, ketika berhenti live, iklan ini akan mati. Nah, untuk yang pemula maka saya sarankan menggunakan yang ini aja ya, kemudian kita pilih yang di bawah. Nah, ini yang penting, ada 2 yang penting ya, yang perlu teman-teman pahami, bagian ini sama bagian di bawah ini ya, strategi dan optimasinya. Nah, jadi kan, tadi kan kita bahas 200.000 ini apakah akan habis ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan optimasi goal, optimasinya adalah klik, maka bisa jadi ini bisa habis gitu ya. Jadi misalnya kalau teman-teman live, tiba-tiba, teman-teman tuh live-nya banyak yang klik gitu. Banyak yang klik live-nya kita, jadi kan misalnya nanti ada yang scroll tuh, ada apa ketika kita gambarannya ketika membuka TikTok kita, scroll FYP, kemudian tiba-tiba muncul orang yang lagi live. Anggaplah itu iklan kita ya, iklannya kita gitu. Nah, kalau ada orang yang tertarik, wah ini live-nya siapa nih, bagus nih, misalnya jualan mukena nih gitu kan. Nah, videonya diklik. Itu supaya dia bisa nonton, maka ini hitungannya klik di sini. Nah, makanya saya bilang kalau teman-teman salah pilih optimasi goal atau goal optimization-nya, maka bisa jadi uang ini bisa habis gitu ya. Nah, oleh karena itu, target kita live-nya ini orang bisa belanja atau orang yang bayar semuanya, selesaikan pembayaran, maka kita pilih yang bagian ini saja, complete payment gitu. Nah, kemudian yang kedua ini ada yang namanya big strategy. Ini ada 2 ya, ada cost cap dan loss cap. Nah, kalau cost cap ini untuk teman-teman yang mau melakukan bidding ya. Apa itu bidding? Bidding itu ketika kita menargetkan misalnya saya mau yang pembayarannya ini atau yang namanya, yang saya hargai saya akan bid di sekitar 5.000 per konversi misalnya. Ini istilahnya kita coba gitu ya. Nah, hati-hati dengan pakai cost cap ketika kita salah bidding, maka iklan kita itu juga tidak akan jalan gitu, karena terlalu rendah biayanya. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau yang lost cost, ini kita minta ke TikTok, untuk ini ada anggaran saya nih, 200.000 nih gitu kan, tolong dioptimasikan atau dioptimalkan gitu, biayanya seperti itu. Nah, kekurangannya adalah ini, bisa, akan habis. Kalau misalnya kita tidak pernah mengecek ada spotnya, kita ada spot, tapi untuk sekali lagi untuk pemula, saya lebih sarankan untuk menggunakan low cost gitu ya. Kemudian kita pilih next. Setelah kita pilih next, nah kemudian ini ada 2 pilihan ya. Ada 2 pilihan lagi ya teman-teman. Ada video sama live. Kalau kita menggunakan video, maka ini nanti kita akan bikin konten atau kita akan posting konten di TikTok dan itu kontennya konten mengajak orang nonton live kita gitulah. Jadi misalnya kita akan bikin konten, misalnya kontennya itu PT-nya, videonya itu misalnya jangan lupa nonton live aku ya. Nah, kita lagi promo gitu ya. Itu kalau kita menggunakan standar video. Nah, kalau misalnya kita mau iklankan live-nya langsung ya, ini kita pakai pakai yang ini ya. Jadi begitu begitu live ya, langsung iklan itu langsung ada tulisan sponsor gitu. Jadi dia muncul di FYP-nya orang yang kita targetkan. Setelah itu kita submit dan sudah selesai. Nah, sampai di sini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.